guys, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Kata Vlog channel ya. Pagi hari ini saya berada dalam gudang guys. Yaitu saya sedang nambal ban guys. Kemarin ban saya kena paku, jadi saya kebingungan guys. Ban saya bocor. Jadi pagi hari ini saya lagi nambal ban ya. Yes. Tuh. Jadi saya persiapkan ini guys. Kalian kalau jalan kemana aja beli alat tambal seperti ini guys ya. Ini praktis banget ya. Praktis banget untuk nambal ban kalau kita darurat di jalan. Jadi nggak perlu dibakar-bakar. Contohnya seperti ini guys, kita kasih lem, kita jemur biar kering dulu ya. Nah ini, cuman kita harus punya pompa guys ya. Pompa, kalau ada pompa mini itu ya, yang incak itu. Kalau di motor NMAX bisa ya. Kalau motor NMAX bisa pakai tubeless ya. Jadi bagasi motor saya ini isinya seperti ini guys. Kunci-kunci gunting guys ya, kunci-kunci ini guys isinya tuh. Kalau motor saya itu isinya kayak begini guys ya. Persiapan jadi ini sangat berguna guys ya, sangat berguna sekali kalau kita jalan-jalan jauh. Jadi kalau kita jalan jauh, apalagi ke daerah pegunungan ya, kalau ban motor itu pakai ban dalam, kita harus siapin ini. Cuman kalau ban kita ban tubeless, kita harus siapin alat tubeless. Alat tubeless itu kan terdiri dari satu tusukan, dua tusukan ya, 2-3 tusukan apa ya. Jadi kita harus persiapkan, ada dia khusus tusukan untuk ngelobangin dulu, baru kita tusuk kedua untuk memasukkan tambalannya ya. Itu bermacam-macam ya, ada yang lebih ringan lagi, dia yang pakai baut itu ya, pakai mur ya, pakai baut. Jadi dia seperti apa, kita akan ngebaut sejenis apalah gitu ya. Jadi ketika tusuk, kita putar kencang, kasih lem, itu lebih ringkas lagi ya. Cuman jangan lupa persiapin itu pompa injak itu ya, yang kira-kira segini panjangnya ya, itu yang lebih ringkas. Kalau di motor-motor besar itu bisa masuk ya. Kalau motor saya begini juga bisa masuk, cuman kunci-kunci nggak masuk ya. Jadi itu harus persiapan kita untuk di jalan ya. Saya ini contohnya ini jauh, saya nggak ada kompresor di sini ya, jadi saya punya pompa ya. Daripada kita bawa ke bengkel repot jauh, ban kita hancur, itu tadi saya persiapin ini. Jadi saya bawa ini ya, alat tambalnya. Jadi ini guys, saya punya apa namanya, pompa itu sebenarnya bukan untuk motor ya. Nih, yang tahu pasti, yang udah pengalaman pasti tahu ini pompa apa ya. Kalau yang belum tahu, saya kasih tahu nih guys ya. Ini adalah pompa PCP guys. Jadi pompa PCP itu sangat berguna ya, buat apa aja, buat motor, mobil, karena dia tekanannya sangat kuat ya. Jangan lagi hanya motor begini ya. Sedangkan PCP itu dia sampai 300 PSI ya. 300 PSI itu pompa ini mampu ya
apalagi hanya motor yang berapa PSI gitu ya, sedikit ya, paling 20 kalau motor, kalau nggak 30 PSI. Sedangkan PCP nyampe 3000 PSI itu mampu ya, setara ban truk ya. Cuman kalau pompa PCP ini, kalau kita pompa truk payah ya, karena anginnya banyak. Jadi kalau motor sedikit anginnya, paling berapa PSI dia udah penuh ya, udah keras begitu guys. Jadi kita alat itu harus dipersiapkan ya untuk antisipasi kebocoran ban jalan. Dan lagi alat kunci itu juga harus dipersiapkan kalau kita punya kendaraan, karena kunci-kunci itu penting dikala rantai kendor, dikala pecah ban, itu sangat dibutuhkan kunci-kunci itu guys. Jadi di box motor saya itu kunci-kunci lengkap guys, yang kira-kira pendek-pendek masuk ke box. Jadi kita harus siap-siap sebelum terjadi hujan. Kita harus diapain sebelum hujan, makanya sebelum bocor saya sudah persiapkan. Tapi setelah bocor, kita bisa di mana aja kita bisa tambal, terutama untuk alat congkel ban itu ya. Kalau punya motor seperti saya ini, motor memakai ban dalam ya. Oke guys, kita akan ini ya, akan tambal karena ini udah agak lama juga. Oke, kita akan tempel guys. Ini kita begini kan sudah nggak nempel guys, jadi baru kita tempel. Kalau masih nempel jangan, dia akan melupas. Kita tempel begini aja guys, kita tempel, dia sudah melekat. Jadi kita pukul aja. Kita siapkan palu kecil aja untuk di kendaraan. Apa gunanya pukulan ini guys? Karena dia fungsinya untuk melekatkan menjadi satu antara tambalan dengan ban yang ditambal ya. Jadi biar dia jadi satu. Bisa kita dari pakai ini, bisa juga ditaruh di batu ya. Taruh di batu, kalau sakit kita aja malah ya akan bocor lagi yang lain. Ini guys kena paku tadi, jadi namanya 2 tambalan guys, atas sama bawah. Coba. Jadi ini disambung sama untuk pompa ban itu ya. Ini sangat ringan guys kalau pakai ban begini ya. Wah ini banyak yang bocor guys, ini masih ada yang bocor lagi.
biar kering dulu. Jadi ini lemnya seperti ini guys. Kita kelupas. Jadi aluminium foilnya ini kita buka guys ya. Ini aluminium foilnya. Jadi ini kita buka. Kita kasih lem lagi. Sebetulnya nggak dikasih lem juga nggak apa-apa ya. Dia udah ada lem, cuma lebih maksimal lagi, kita lebih yakin. Kita kasih lem dulu guys. Kita biarin dulu ya sampai dia mengering. Sampai dipegang nggak nempel guys. Kalau kita ini kita jemur ya. Seperti itu guys ya. Jadi kita kalau nambal ban itu, kalau nambal ban tempel apa namanya, bukan tambal ban bakar, kita harus kita buat itu lem nggak nempel lagi. Kita pegang begini nggak nempel guys, baru kita tempelin antara tambalan sama ban yang mau kita tambal. Jadi kalau dia masih nempel itu rentan dia akan terdorong angin ya. Tapi kalau sudah nggak nempel dia akan merekat jadi satu guys. Seperti itu cara nambal bannya. Jadi itu trik-trik nambal ban kita yang praktis. Itu tambalan yang sangat praktis seperti zaman dulu guys. Kalau zaman dulu saya waktu punya sepeda itu nambalnya kalau ada batang karet itu pakai getah karet. Kalau nggak ada lem ibon kita pakai getah karet kalau darurat. Jadi pakai ban dalam. Biasanya zaman dulu itu ban dalam itu selalu ada di boncengan ya kalau sepeda dulu. Jadi batang karet itu bermanfaat guys. Getahnya bisa kita pakai untuk nambal ban. Walaupun kita nggak punya lem ibon ya, lem apa namanya, lem toko ya, cukup lem dari batang karet itu udah bisa nambal kuat ya. Itu guys. Oke guys, sekian dulu ya dari saya. Apabila bermanfaat video ini, jangan lupa like dan komennya, share-nya ya. Semoga kita selalu bisa berbagi. Oke, terima kasih.